Kelompok 1 dengan anggota sebagai berikut. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui pengaruh suhu, pH, dan konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Sebelum membahas lebih jauh, apa itu enzim? Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai katalis untuk proses biokimia atau dalam metabolisme makhluk hidup. Suatu enzim dapat mempercepat reaksi menjadi lebih cepat daripada tanpa menggunakan katalis. Enzim berperan untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Pertama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, penyiapan larutan hidrogen peroksida 3% dari larutan hidrogen peroksida konsentrasi 37%. Proses ini dilakukan di dalam lemari asam karena hidrogen peroksida dalam konsentrasi tinggi berbahaya jika terhirup karena akan menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Dalam praktikum ini akan dilakukan pengamatan kerja enzim katalase yang terkandung pada buah pisang yang akan bekerja pada substrat peroksidase. Enzim katalase merupakan salah satu golongan hidroperoksidase yang berfungsi melindungi tubuh dari hidrogen peroksida. Enzim katalase berperan penting dalam menghambat terbentuknya ROS. Katalase bekerja dengan memecah ROS seperti hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Nah, mengapa ada gelembung saat ditetesi senyawa H2O2? Hidrogen peroksida dengan rumus H2O2 ditemukan oleh Louis Jacques Thénard pada tahun 1818. Senyawa ini merupakan bahan kimia organik yang memiliki sifat oksidator kuat dan bersifat racun dalam tubuh. Senyawa peroksida harus segera diuraikan menjadi air dan oksigen yang tidak berbahaya. Enzim katalase mempercepat reaksi penguraian peroksida menjadi air dan oksigen. Penguraian peroksida ditandai dengan timbulnya gelembung. Selanjutnya, apa sih pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim? Uji enzim berdasarkan suhu yang dapat pada tabung 1 yang memiliki suhu tinggi karena sudah dipanaskan dan diberi larutan H2O2 tidak terdapat buih.
Hal ini menandakan pada suhu panas, kerja enzim katalase terhambat atau mengalami denaturasi atau kerusakan. Karena itu, uap air yang dihasilkan sebagai hasil kerja enzim katalase tidak ada. Pada tabung 2 yang memiliki suhu rendah karena sudah disimpan dalam freezer selama 2 menit dan diberi larutan H2O2 terdapat sedikit buih yang menandakan pada suhu rendah kerja enzim katalase kurang optimum. Karena itu, uap air yang dihasilkan sebagai hasil kerja enzim katalase tidak begitu banyak. Pada tabung 3 dengan suhu normal, karena diletakkan di tempat normal dan diberi larutan H2O2, terdapat banyak buih. Hal ini menandakan pada suhu normal atau suhu kamar kurang lebih 30 derajat Celcius, kerja enzim katalase optimum. Karena itu, uap air yang dihasilkan sebagai hasil kerja enzim katalase banyak. Selanjutnya, pengaruh pH. Enzim katalase bekerja secara maksimal pada pH netral dan bekerja kurang maksimal pada pH asam ataupun basa. Pada praktikum kali ini, enzim dapat bekerja dengan baik pada pH netral, sesuai dengan literatur. Menurut literatur, enzim katalase akan bekerja maksimum pada pH netral, yakni pH 7. Maka pada pH yang asam maupun basa, kapasitas enzim katalase untuk menguraikan H2O akan berkurang secara signifikan. Bahkan pada pH tertentu, enzim akan berhenti bekerja sama sekali. Terakhir, pengaruh konsentrasi substrat. Apabila konsentrasi substrat dipertahankan konstan dan konsentrasi enzim ditingkatkan, maka kecepatan reaksi enzim juga akan meningkat. Konsentrasi enzim memiliki hubungan linearitas atau berbanding lurus dengan kecepatan atau aktivitas reaksi enzim, yang artinya semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin efektif kerja enzim. Kesimpulannya, berdasarkan analisa data di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. pH dan suhu mempengaruhi kerja enzim katalase. Yang kedua, enzim katalase bekerja secara maksimal pada pH netral dan bekerja kurang maksimal pada pH asam maupun basa. Yang ketiga, enzim katalase bekerja secara maksimal pada suhu normal dan mengalami kerusakan pada suhu yang tinggi. Yang keempat, konsentrasi substrat juga mempengaruhi kerja enzim. Sekian, terima kasih.